Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen aktiva dan pasiva bank. Aktiva menurut S. Munawir adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya harus diukur secara objektif. Sedangkan menurut Thomson Learning yang diterjemahkan oleh Skousen dan kawan-kawan, aktiva adalah kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikontrol oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan di masa depan. Sedangkan pasiva adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Pengorbanan untuk masa yang akan datang ini terjadi akibat kegiatan usaha kewajiban ini dibedakan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari satu, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank, salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Adapun pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari pertama, setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Yang kedua, cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Dalam praktiknya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri dan masyarakat. Konsep perhitungan biaya sumber dana sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan, mekanisme dasar bank syariah dalam menerima deposito dari pemilik modal pada sisi liability-nya untuk kemudian menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya. Ada beberapa biaya yang harus diperhitungkan bank dalam menjalankan usaha. Misalnya yang pertama, cost of fund, yaitu biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang dihimpun sebelum diperhitungkan besarnya pemenuhan persyaratan giro wajib minimum atau reserve recruitment. Yang kedua, cost of loanable fund adalah biaya dana setelah dikurangi ketentuan giro wajib minimum. Jadi berdasarkan team of reference di atas, penetapan standar minimum bank syariah pada dasarnya mestinya berpegang fungsi tersebut di atas dan dapat dilakukan kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan, misal melakukan hal-hal yang dilarang dalam bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari Mas Ainun. Saya akan menjelaskan manajemen pengguna data. Manajemen pengguna data ada 3. 1. Premier reserves atau cadangan premier. Prioritas utama dalam alokasi dana adalah mendapatkan dana untuk memahami ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dana-dana akan dialokasikan untuk memahami ketentuan likuiditas wajib minimum atau disebut juga giro wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia. Yang kedua, secondary reserves atau cadangan sekunder.
Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid asset yang dapat memberikan pendapat kepada setiap saat, dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Yang ketiga, loan portfolio atau kredit. Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit loan. Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi primary reverse serta membutuhkan secondary reverse-nya, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Penentuan besarnya volume kredit dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Reverse requirement atau RR. Reverse requirement adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang disangkutkan pada Bank Indonesia. Loan to deposit ratio atau LDR. Loan to deposit ratio adalah antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, dana yang dihimpun bank dalam penerapan rasio tersebut adalah dana masyarakat atau dana pihak ketiga, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, dan modal inti bank. Manajemen aktiva dan pasiva bank. Aktiva, pengertian menurut para ahli, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tetap tak terwujud. Pasiva, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Pengertian, definisi atau pengertian dari aktiva atau harta adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta pada perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yakni harta lancar investasi, jangka panjang, harta tetap, dan aktiva tak berwujud. Menurut Thomson Learning yang diterjemahkan oleh Skousen, aktiva adalah kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikontrol oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Menurut S. Munawir, aktiva adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva lancar. Aktiva lancar ini merupakan harta yang dapat dicairkan atau diuangkan dengan cepat atau dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun masa siklus akuntansi. Kas. Kas merupakan seluruh aktiva yang tersedia di dalam perusahaan atau yang tersimpan di bank, yang kemudian dapat diambil kapan saja oleh perusahaan. Piutang dagang, yakni berupa tagihan perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang dikarenakan dari adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Surat berharga. Surat berharga merupakan kepemilikan saham atau juga obligasi perusahaan lain yang memiliki sifat sementara, yang kemudian sewaktu-waktu dapat dijual kembali bila diperlukan. Perlengkapan merupakan semua jenis perlengkapan yang dapat digunakan demi terwujudnya kelancaran usaha perusahaan yang sifatnya habis pakai. Beban bayar di muka. Beban bayar di muka atau persekot beban merupakan beban yang pembayarannya dilakukan di awal, namun belum menjadi suatu kewajiban pada periode yang bersangkutan. Aktiva tetap. Aktiva tetap yakni merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaian atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Dipakai guna untuk operasi perusahaan dan tidak untuk dijual. Contoh dari aset tetap ini antara lain adalah tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin, peralatan toko, alat angkut, peralatan kantor. Aktiva tetap tak berwujud, yakni merupakan suatu hak istimewa
yang dimiliki perusahaan dan juga memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Adapun yang termasuk ke dalam aktiva tetap tidak terwujud ini antara lain adalah goodwill atau nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan dikarenakan adanya keistimewaan tertentu. Hak paten merupakan hak unggulan yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau juga sebuah badan usaha dikarenakan penemuan hal baru. Merek dagang merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan untuk dapat menggunakan nama dan juga lambang dari usahanya. Hak sewa merupakan hak untuk bisa memakai aktiva tetap pihak lain dengan jangka waktu yang relatif panjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Agung, yang tadi dia menjelaskan tentang aktiva di akuntansi, dan saya akan menjelaskan tentang pasiva yang ada di akuntansi. Pasiva merupakan suatu pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan mendatang. Pengorbanan untuk masa yang akan mendatang ini terjadi akibat dari kegiatan usaha. Pasiva atau utang dibedakan menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Pasiva atau liabilitas merupakan suatu kewajiban perusahaan yang wajib dibayarkan kepada pihak ketiga, yaitu kreditur. Termasuk di dalam pasiva atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah modal. Dalam prakteknya, pasiva dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang yang harus segera dilunasi dengan rata-rata umur utang jangka pendek yaitu selama 1 tahun. Adapun yang termasuk dalam kriteria utang jangka pendek adalah utang dagang, utang wesel, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Utang dagang merupakan utang terhadap supplier, seperti misalnya utang dalam rangka aktivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, atau bisa juga utang karena melakukan pembelian barang namun belum dilakukan pembayaran. Utang wesel. Utang wesel adalah sebuah wesel yang wajib dibayarkan kepada pihak lain yang sebelumnya sudah pernah kita berikan kepadanya. Adapun untuk umur dari utang wesel tersebut adalah 30, 60, dan 90 hari. Next ke utang jangka panjang. Utang yang termasuk dalam kategori jangka panjang adalah seluruh utang yang pembayarannya memiliki waktu yang relatif lebih lama atau lebih panjang dibandingkan dengan utang jangka pendek. Contohnya utang obligasi, utang hipotek, dan lain sebagainya. Komponen terakhir pada aktiva adalah modal atau kapital. Modal akan diperoleh dari selisih atau nilai lebih atas aset dengan liabilitas, di mana nilai lebih tersebut adalah merupakan hak dari pemilik perusahaan. Adapun syarat penting dalam penyusunan sebuah laporan neraca, mungkin saya akan menyebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama, terdapat nama perusahaan dalam laporan neraca. Yang kedua, tepat di bawah nama perusahaan dituliskan nama jenis laporan. Dalam hal ini adalah laporan neraca. Yang ketiga, terakhir, menuliskan keadaan keuangan perusahaan tersebut saat dilaporkan, misalnya seperti tanggal, bulan, juga tahun berjalannya transaksi. Jenis
Adapun juga jenis penyusunan laporan neraca tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bentuk penyusunan stafel dan bentuk skontro. Adapun sumber penyusunan dari laporan neraca tersebut kita ambil dari kertas kerja lajur neraca dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, untuk aktiva berada di lajur neraca seperti debit. Yang kedua, untuk kewajiban data berada pada lajur neraca sebelah kredit. Yang ketiga, untuk modal diambil dari modal akhir hasil laporan perubahan modal. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada kesalahan atau